limiqatina. Nabi Musa memilih dari kaumnya itu 70 orang laki-laki. Nah, sudah kita jelaskan apa alasannya Musa memilih itu, karena memang ini adalah perintah Allah untuk berjumpa kembali dengan Allah kali kedua. Orang-orang ini diseleksi. Nah, kenapa saya terjemahkan agak sedikit ketat diseleksi? Ini kalau kita sedikit belajar bahasa Arab, ittara yaktaru, itu dalam bahasa Arabnya memilih tapi dengan sangat teliti. Tidak milih acak. Dipilih betul-betul diseleksi. Itu kalau mau diikuti bahasanya gitu. Jadi Nabi Musa memilih dengan sangat teliti. Nah, itu kira-kira. Cuman terjemahan itu biasanya di terjemahan Quran nggak hadir itu. Yang hadir itu kalau kita memahami redaksi bahasa Arabnya. Nah, jadi tidak sembarang-barang diambil begitu saja, tidak. Tapi memang dipilih dengan berbagai kriteria oleh Nabi Musa. Karena ini diperintahkan oleh Allah. Bahkan ada ulama tafsir yang menyebut yang dipilih itu adalah kepala-kepala suku dari tokoh-tokoh yang ada di bangsa Bani Israel. Karena Bani Israel itu terdiri dari 12 suku sesuai dengan sejumlah anak Nabi Yakub. Jadi kita tahu bahwa orang Bani Israel itu adalah anak keturunan Yakub. Jadi kalau kita baca Quran, kadang-kadang ada kata Yakub. Yakub itu terjemahannya itu Israel dalam bahasa sebagian bahasa Quran. Jadi kalau Quran menyebut Israel, itu kadang-kadang maksudnya justru Yakub. Nah, karena Yakub adalah nenek moyang orang Bani Israel. Yakub punya 12 orang anak, maka dari 12 orang anak itu masing-masing melahirkan suku Bani Israel. Sampai hari ini Israel itu 12 suku. Sampai hari ini, termasuklah Yusuf dan Bunyamin yang seibu dan sebapak. Yang sisanya mereka berbeda ibu. Nah, jadi kata sebagian ahli tafsir itu yang dipilih siapa? Itu tokoh-tokoh dari 12 suku yang ada di Bani Israel, mewakili itu. Nah, untuk apa? Untuk dibawa menghadap Tuhan, memohon pengampunan karena kaumnya sudah melakukan perbuatan sesat, yaitu menyembah anak sapi. Jadi akhirnya dipilih sebanyak 70 orang. Dan dalam riwayat termasuklah Nabi Harun ikut juga. Nabi Harun pun ikut serta. Waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina. Nabi Musa memilih kaumnya sebanyak 70 orang laki-laki limiqatina untuk waktu bertemu dengan kami. Miqat itu dari kata waktu, artinya bisa batas akhir dari pertemuan atau waktu yang ditentukan untuk melaksanakan sesuatu, itu miqat. Makanya kita kalau yang menunaikan haji misalnya, ada miqat kapan saatnya waktunya menggunakan ihram. Nah, itu miqat namanya. Jadi waktu yang ditentukan untuk melaksanakan sesuatu, miqat dalam bahasa Arab. Nah, kalau haji itu kan ada miqat yang berkaitan dengan waktu, ada miqat yang berkaitan dengan tempat. Nah, makanya ada miqat makani, artinya tempat. Ada miqat zamani, waktu. Nah, waktu. Nah, dalam ayat ini juga begitu. Nabi Musa diperintahkan untuk memilih kaumnya sebanyak 70 orang untuk melaksanakan pertemuan dengan Allah di waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Nah, lalu kemudian, jadi sebelum kita lanjut, ini ada yang dipotong ceritanya. Jadi kalau harus dihubungkan dulu, baru jumpa dengan lanjutan ayat itu. Jadi singkatnya, setelah dipilih, naiklah 70 orang ini ditambah dengan Nabi Musa ke puncak Bukit Tursina. Nah, dalam peraturannya yang boleh ketemu bermunajat langsung kepada Allah itu cuma Nabi Musa. Harun pun tinggal di bawah sedikit, mengawali yang 70 orang. Jadi ada sebagian ulama tafsir, sebetulnya
Yang 70 orang ini ketika Allah berfirman itu, mereka sebetulnya mendengar suara firman Allah itu kepada Nabi Musa. Nah, karena mendengar suara Allah berfirman kepada Nabi Musa itu, kita nggak tahu seperti apa wujudnya, tapi sebagian ahli tafsir menyebut 70 orang itu mendengar seperti apa firman yang Allah tujukan kepada Nabi Musa. Nah, gara-gara mereka mendengar seperti apa firman Allah itu, muncullah ide lagi di sebagian orang-orang yang 70 orang ini ingin melihat Allah sekalian. Suaranya kedengaran, tapi orangnya mana? Nah, mereka mengajukan permohonan untuk melihat Allah. Jadi ini di ayat lain dijelaskan, arinallahu jahratan. Ya, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami bisa melihat Allah itu dengan nyata. Nah, sekali lagi, yang 70 orang ini padahal diperintahkan untuk menjadi wakil bagi kaumnya untuk bertobat kepada Allah, justru malah mengajukan permintaan yang lebih gila lagi, ingin melihat Allah. Nah, permintaan itu tidak dikabulkan oleh Allah, karena dulu kita sudah sebut bahwa untuk takaran Nabi Musa saja tidak mampu, apalagi untuk kaumnya. Tidak dikabulkan oleh Allah, tapi justru mereka diberi peringatan. Apa peringatannya? Nah, itu ayat yang akan kita lanjutkan itu. Falamma akhadhathumur rajfatu. Jadi begitu mereka memohon untuk dapat melihat Allah, terjadilah gempa di situ. Goncangan yang sangat keras, yang kata sebagian ahli tafsir menyebabkan orang-orang yang 70 orang itu pada pingsan semua. Jadi saking kuatnya gempa itu 70 orang itu pada pingsan. Jadi Nabi Musa khawatir jangan-jangan mati mereka yang 70 orang karena sudah pada pingsan semua. Apa yang dikhawatirkan Nabi Musa? Kalau sampai mereka mati semua, bagaimana Musa mempertanggungjawabkannya nanti ketika turun? Umat pasti akan menuduh Nabi Musa bahwa Nabi Musa membunuh yang 70 orang itu. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Musa. Nah, padahal tidak ada sama sekali yang dilakukan oleh Nabi Musa. Kejadian itu memang tadi, kalau kita mau sebut, karena kekurangan ajaran mereka, ingin melihat Allah secara nyata. Jadi falamma akhadhathumur rajfah. Jadi ketika mereka ingin melihat Allah secara nyata, mereka diguncang oleh gempa. Tapi ada sebagian ahli tafsir yang menyebut bahwa mereka itu benar mati karena goncangan itu. Tapi kemudian Nabi Musa berdoa, lalu Allah hidupkan kembali yang 70 orang itu. Ini sebagian ahli tafsir berpendapat seperti itu. Tapi kebanyakan para ahli tafsir tidak, mereka itu hanya pingsan karena begitu kerasnya goncangan itu dan itu menakutkan. Musa khawatir mereka mati. Nah, karena khawatir mereka mati itu, setelah mereka sadar dari pingsannya itu, Musa berdoa. Nah, sekarang Musa yang maju. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita lihat. Sudah sebegitu umat kurang ajarnya di hadapan Nabi Musa masih berani ingin melihat Allah. Tapi bagaimana respon seorang Nabi? Ini Nabi Musa tetap saja bela kaumnya, bela umatnya. Kita dengar doa Nabi Musa kepada Allah. Kalau Nabi Musa berdoa, Rabbi, ya Tuhanku, lau syi'ta ahlaktahum min qablu. Ya Tuhanku, jika Engkau hendak membunuh mereka ini, yang 70 orang ini, janganlah di sini. Kenapa gak dihabisi sajalah waktu mereka itu melakukan kesesatan? Enak saya mempertanggungjawabkannya. Ini bentuk permohonan Musa sekaligus ya kalau kita menghibah Musa kepada Allah demi membela kaumnya. Ya Tuhan, kalau mau dimatiin, jangan dimatikan waktu di sini. Kenapa tidak kemarin waktu mereka sesat langsung aja dihabisi? Nah, kira-kira bahasa doa Nabi Musa begitu. Rabbi,
"Lau syi'ta ahlaktahum min qablu." Ya Tuhanku, andai kata Engkau mau menghabisi mereka, menghancurkan mereka, membinasakan mereka, kenapa tidak Engkau hancurkan sebelum ini, sebelum kami datang untuk bermunajat kepadamu ini? Artinya, apa yang ingin dikatakan di balik doa Nabi Musa? Ya Tuhan, jangan matikan orang ini. Kira-kira, ya Allah, jangan matikan orang ini. Kalau Engkau mau, sebetulnya janganlah sudah kami datang payah-payah begitu Sinai. Kenapa enggak dulu-dulu aja dimatiin sekalian? Itu kira-kira bahasa di balik doa Nabi Musa itu. Bukan hanya ingin menghancurkan mereka, wah iya ya. Juga demikian kalau Engkau ingin menghancurkan, membinasakan saya. Mungkin karena ada kesalahan saya, kekhilafan saya. Nah, jadi Musa tetap ingin membela kaum. Bagaimana saya sudah berusaha, tapi kaum tetap sesat. Mungkin saya salah, saya bilang, kalau memang mau dibinasakan, binasakan aja. Nah, begini doa seorang nabi menghadapan Allah. Dan ini bukan doa seperti kita sambil senyum-senyum. Doa dengan ketulusan hati, dengan segala kerendahan hati dan berurai air mata. Itu yang diucapkan oleh Nabi Musa. Nah, lalu kemudian lanjutan doanya, atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Ya Allah, apakah hanya gara-gara orang-orang bodoh yang gak paham ini, karena mereka ingin melihatmu, lalu hanya karena kesalahan seperti itu lalu Engkau binasakan mereka? Ya kira-kira dia bilang, kok kecil sekali ya dosanya. Ini kata Nabi Musa, mau bela kaum, kok kecil sekali ya, hanya karena mereka meminta ingin melihatmu, kok balasannya kok langsung mau dihabisi, langsung dimusnahkan. Jadi bahasa Nabi Musa, atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Ya Tuhan, apakah Engkau akan binasakan kami hanya gara-gara perbuatan atau dosa dari orang-orang yang picik, yang bodoh di antara kami? Mereka itu meminta ingin melihatmu karena ketidakpahaman tentang hakikat kebesaranmu, lalu kemudian Engkau hukum mereka dengan dihancurkan. Kok rasanya gak pantas ya Allah? Di dalam doa Nabi Musa seperti itu. Lanjutan doa Nabi Musa, "Idya illa fitnatun." Ya Allah, bukankah dulu ketika mereka sesat menyembah anak sapi itu adalah bagian dari ujianmu juga ya Allah. Idya illa fitnatun. Jadi Bapak Ibu, ini kalau yang menggunakan terjemahan, ini mungkin agak rumit terjemahan ini di buku-buku terjemahan yang berbahasa Indonesia. Jadi karena di dalam kitab tafsir itu Bapak Ibu, ini dia bahasa Arab itu, dalam bahasa Arab dia itu namanya dhamir, kata ganti. Itu dalam kitab tafsir di sini ditunjukkan itu maknanya. Oleh para ahli tafsir ditunjukkan maksud dia ini lafaznya. Jadi saya akan menerjemahkan menurut petunjuk para ahli tafsir itu. Jadi agak berbeda dengan yang mungkin kalau terjemahan agak lepas, kadang-kadang maknanya bisa agak nyambung. Jadi kata Nabi Musa, ya Allah, bukankah kesesatan yang terjadi pada mereka itu tidak lain adalah karena ujianmu juga? Yang namanya orang mendapatkan ujian bisa sukses, bisa gagal. Nah, apa hasilnya kalau memang kesesatan mereka itu bagian dari ujianmu? Tudillu biha man tasya wa tahdi man tasya. Engkau akan sesatkan mereka dengan menggunakan ujianmu itu, orang-orang yang engkau kehendaki untuk sesat. Tapi sebaliknya, engkau juga akan berhidayah, beri petunjuk orang-orang yang engkau uji itu lewat petunjukmu. Nah, itu hasil dari ujian. Nah, kalau sekarang mereka meminta untuk melihatmu, rasanya nggak pantas juga dihukum dengan dimusnahkan. Ini
Doa ini sebetulnya syarat makna tersirat. Begitulah lembutnya Nabi Musa itu memohon kepada Allah, menghibahnya kepada Allah agar kaumnya itu jangan dibinasakan. Pokoknya gimana caralah membela kaumnya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, begini watak seorang nabi. Padahal kita sudah menyaksikan sendiri betapa kaum Nabi Musa itu ya begitu kurang ajarnya. Tapi nabinya itu tetap saja sayang. Sedapat mungkinlah membela. Nah, oleh sebab itu lanjutan doa Nabi Musa, Anta waliyuna, ya Allah, Engkaulah pemimpin kami, Engkaulah yang mengatur kami, Engkaulah yang menguasai kami. Jadi atas apa yang terjadi pada umatku itu, faghfir lana, maka berilah keampunan kepada kami. Nah, ini tujuan terakhir Nabi Musa itu. Ya Allah, kasih ampun kami, maafkan kami. Faghfir lana warhamna, dan kasihilah kami. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya memberikan penekanan pada dua kalimat ini. Ketika berdoa, Nabi Musa itu menggunakan dua kalimat. Pertama, ampunilah kami. Lalu kemudian, rahmatilah kami. Ampunilah kami dan rahmatilah kami. Ini adab berdoa luar biasa. Jadi kalau kita memang ingin mengamalkan, doa yang paling pantas untuk disampaikan itu memohon keampunan dulu pada Allah, baru meminta rahmat. Mohon kita keampunan, akui kesalahan kita itu, baru kemudian memohon rahmat Allah. Ini adab doa yang diajarkan oleh Nabi Musa, yang sudah diamalkan oleh Nabi Musa sendiri. Mohon keampunan dari Allah dulu atas segala salah dan hilaf dan dosa kita, baru kemudian memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu kemudian doa Nabi Musa itu ditutup wa anta khairul ghafirin. Ya Allah, Engkau adalah sebaik-baik yang memberikan pengampunan. Jadi kalau kita mau sebut, pokoknya dalam doa Nabi Musa itu puji habislah Allah ya. Puji habislah Allah dengan segala sifat keagungan dan kemuliaan itu disebut. Nah, itu makanya para ulama itu ngajari kita kalau berdoa itu misalnya memuji Allah, alhamdulillah, ditambah dengan segala sifat yang menunjukkan keagungan Allah. Ini bukan ada hadis yang menyebut Allah itu memang senang dipuji seperti itu. Allah memang senang dipuji seperti itu. Jadi istilah kalau kita ya diangkatlah dulu, sanjunglah gitu. Itu memang adab dalam berdoa. Itu juga ialah yang dilakukan oleh Nabi Musa. Dipuji Allah itu dengan segala sifat kemuliaan dan keagungannya. Allah itu menjadi pemimpin kami, wali bagi kami, pelindung bagi kami. Nah, ujung-ujungnya ya Allah ampunilah kami dan kemudian kasihlah rahmat kepada kami. Ditutup lagi dengan pujian, karena yang paling baik menjadi pengampun itu ya Engkau ya Allah, yang lain dari itu enggak. Nah, ini doa Nabi Musa sekaligus membela kaumnya tadi yang bersalah tadi. Belum selesai sampai di situ, masih lanjut Nabi Musa di ayat berikutnya melanjutkan doa. Nah, kalau sudah meminta pengampunan, lalu kemudian meminta diberi rahmat, nah baru masuk kepada inti permohonan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, "Waktu lana fi hazihi dunya hasanah." Ya Allah, tetapkanlah, tentukanlah, tuliskanlah untuk kami di kehidupan dunia ini, tetapkan kebaikan, berikan kebaikan dalam kehidupan di dunia ini. Nah, kita berhenti di kata kebaikan seperti apa yang dimaksud. Jadi yang diminta Nabi Musa sekarang kebaikan seperti apa? Maka
ini agak panjang lebar sebetulnya para ulama tafsir menjelaskan. Walaupun ada yang singkat, kebaikan itu salah satu tafsirnya adalah kebaikan artinya dapat melakukan amal-amal yang saleh. Artinya apa? Kita ini melakukan perbuatan baik itu, kalau lakukan karena taufik dan hidayah Allah, itu dipastikan nggak bisa. Jadi semua perbuatan baik yang wujud dari kita, sekali lagi, itu semua atas bimbingan taufik dan hidayah Allah. Oleh sebab itu Nabi Musa berdoa, ya Allah, tetapkanlah kebaikan ini. Artinya agar kami bisa beramal saleh ini, mengamalkan ajaran-ajaran kitabmu ini, itu mohon bimbingan dan taufik. Dan ini juga yang seringkali ditekankan oleh para ulama, apalagi kalau kita baca kitab-kitab tasawuf. Ulama-ulama tasawuf itu seringkali menyebut apapun gerak perbuatan kita itu gak akan pernah muncul dari kita sendiri kalau bukan karena ketetapan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Tetapkanlah untuk kami di kehidupan dunia ini kebaikan. Ada ulama yang menyebut dan membahas lebih luas makna kebaikan ini. Apa yang dimaksudkan kebaikan ini? Kebaikan apapun, baik persoalan dunia semata maupun yang berkaitan dengan persoalan agama, ya Allah selalulah bimbing kami. Jadi makna tafsir yang kedua ini jauh lebih luas. Kalau yang tadi itu kebaikan dalam arti bisa beramal saleh. Tapi kalau tafsir yang kedua ini, kebaikan apa saja perbuatan baik yang dunia murni. Misalnya kita berusaha saja dari kehidupan saja nih, itu pun diminta untuk diberikan yang terbaik. Apalagi yang berkaitan dengan urusan agama. Itu di dunia. Lalu juga wafil akhirat, juga kebaikan di akhirat. Nah, apalagi kebaikan di akhirat? Sekali lagi, ulama tafsir sebagian menyebut kebaikan di akhirat ini juga dalam artian luas. Artian yang sempit, sebagian ulama tafsir menyebut kebaikan di akhirat apa? Mudah paling kita pahami, paling surga, itu aja incaran. Tapi kata sebagian ulama, oh bukan cuma surga kebaikan di akhirat itu. Mulai saja kita masuk ke dalam kubur, itu sudah harus berhadapan dengan kebaikan Allah. Masuk kita ke alam akhirat, ketika proses hisab, itu juga diperlukan kebaikan dari Allah. Melintasi titian sirat, itu juga diperlukan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pun kita masuk ke surga, berkali-kali kita sampaikan di majelis ini, kita masuk surga itu bukan karena amal kita. Kita masuk surga itu bukan karena hebatnya salat kita, bukan karena hebatnya tauhid kita, bukan karena hebatnya tasawuf kita. Kita masuk surga itu semata-mata adalah kebaikan Allah. Nah, soal amal itu bagaimana perhitungannya? Soal amal itu mudah-mudahan berfungsi untuk meningkatkan derajat seseorang ketika dia di surga. Itu saja. Tapi orang itu masuk ke surga bukan karena amal. Dan itu dijelaskan oleh hadis Nabi. Nah, jadi ada ulama yang mengatakan kebaikan di akhirat apa? Semua bentuk kesulitan-kesulitan yang akan terjadi di akhirat, Allah selamatkan kita. Mulai saja masuk ke dalam kubur, itu kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dan apa yang kita hadapi. Begitu dibangkitkan kembali, kita juga nggak pernah tahu apa yang akan terjadi pada kita. Begitu proses hisab terjadi, kita juga nggak pernah tahu apa yang terjadi pada kita. Sampai melewati titian sirat, kita juga nggak pernah tahu apa yang akan terjadi pada kita. Nah, itu semua dalam doa ini, itu adalah bagian dari kebaikan di akhiratnya nanti. Itu yang diminta oleh Nabi Musa AS. Apa kesimpulannya kata para ulama tafsir?
Makanya ulama kita itu seringkali mengajar doa kalau dapat nggak usah yang khusus-khusus, tapi yang bersifat umum aja. Jadi cakupannya itu luas. Boleh yang meminta doa khusus, boleh saja. Tetapi yang seringkali diajarkan oleh para ulama itu yang bersifat umum sehingga daya cakupnya luas. Makanya populer sekali Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan umum sekali. Ada ya sahabat yang doa khusus? Ada sahabat itu kadang-kadang secara terbuka doa kepada Nabi, ya Rasul, doakan saya untuk jadi orang kaya. Khusus? Ada. Tapi yang diajarkan oleh Nabi itu doalah yang bersifat umum. Kita nggak tahu yang bersifat yang bagian mana yang Allah kabulkan, kita nggak tahu. Tapi kita serahkan sajalah kepada Allah. Kalau khusus itu payah pula. Bukan Allah itu payah mengabulkannya. Kalau dikabulkan itu belum tentu baik. Tapi kalau yang bersifat umum, Allah akan pilihkan mudah-mudahan yang terbaik dalam pandangan Allah untuk kita. Nah, sama seperti yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, lalu berikutnya, ini juga kalimat penting dan adab dalam berdoa. Inna hudna ilaika. Sesungguhnya Allah, ya Allah, kami telah bertaubat kepadamu. Nah, ini jadi sebetulnya sebelum segala sesuatu itu, kalau kita baca ajaran-ajaran orang tasawuf itu begini. Di ajaran tasawuf itu ada yang mereka sebut dengan maqamat. Kalau orang mau menjelajahi dan masuk ke dalam dunia tasawuf, itu maqamat itu artinya jenjang atau tingkatan posisi seorang yang berada di maqam tasawuf. Tapi hampir semua ahli tasawuf sepakat makam yang paling rendah dan pertama yang harus dilewati adalah makam taubat. Semua yang akan masuk ke dalam dunia tasawuf itu yang ingin mendekatkan diri pada Allah, dia harus melakukan proses pertaubatan. Taubat. Makanya mungkin ada guru kita yang buka kajian tentang tasawuf itu, misalnya taubat, syarat-syarat taubat, bagaimana kemudian mengujinya bahwa taubat orang itu sudah diterima atau tidak, itu ada pelajarannya. Dan ini ada orang-orang tasawuf itu untuk di makam taubat ini saja kadang-kadang bisa 10-15 tahun tidak lulus-lulusnya, tidak naik-naik kelas di makam taubat itu. Nah, belum bisa dia naik ke ranking atau jenjang berikutnya sebelum selesai proses taubatnya. Jadi makanya di doa ini yang paling penting itu adalah inna hudna ilaika. Ya Allah, kami telah bertaubat kepadamu. Akui kesalahan, sesali segala perbuatan yang salah itu. Dan ini mungkin nanti guru-guru kita yang mengajikan ini syarat-syarat taubat. Ini mungkin menyesali diri, berjanji tidak lagi mengulangi perbuatan itu atau yang sejenisnya. Dan yang paling susah itu yang berkaitan dengan hak orang. Nah, itu gimana ngurusnya itu? Ya selama ini mungkin ada hak orang yang terampas, terambil secara aniaya, tidak jalan hak. Nah, waktu proses taubat itu diproses, benar-benar ya. Nah, itu agak ribet itu urusannya. Nah, itu mungkin nanti ada guru kita yang buka. Tapi ayat ini mengingatkan pentingnya taubat itu. Nabi Musa juga seperti itu, mewakili kaumnya. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, kami telah bertobat kepada. Kami akui segala kesalahan. Kami telah melakukan kekhilafan. Sekarang kami kembali kepada. Ini adalah kunci jika doa itu ingin dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi beberapa ulama tasawuf itu kan menyebut kenapa doa kita itu terasa seperti terhambat, seperti lambat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tidak mungkin, syaratnya kurang, yaitu kurang, taubatnya itu kurang. Nah, itu bisa saja menjadi syarat bahwa doa kita itu lambat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana kemudian jawaban Allah atas doa Nabi Musa itu? Ini karena kita mengingat waktu, kita belum sempat menyelesaikan ayat ini. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi.
jawaban Allah setelah Nabi Musa berdoa seperti itu. Dan ternyata jawaban Allah itu setelah kita baca, rupanya iblis pun ikut nimbrung, ingin memanfaatkan jawaban Allah itu. Tapi insya Allah nanti kita akan sampaikan bagaimana kemudian kaitannya dengan orang-orang Bani Israel. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.